Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Eka Yuliastika, CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Majalengka. 1,1a. Refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hadjar Dewantara. Sampailah pada tahap kesimpulan dan refleksi, setelah melalui rangkaian proses mulai dari pendahuluan, pembelajaran mandiri, diskusi mengenali nilai-nilai luhur budaya di Majalengka yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, melalui ruang kolaborasi, kemudian direfleksikan bersama-sama dengan Bapak Denden Nurjaman, fasilitator kami. Hasil diskusi tersebut sudah saya upload sebagai salah satu tagihan tugas presentasi dalam bentuk PDF dan video melalui channel YouTube ini. Dilanjutkan dengan pembuatan karya sebagai salah satu bentuk demonstrasi kontekstual di mana saya menyajikan sebuah cerita bergambar sebagai karya untuk memudahkan pemahaman yang telah saya dapatkan selama ini. Terakhir, pengetahuan dan pengalaman belajar kami dielaborasikan dalam sebuah pertemuan maya bersama instruktur Bapak Rasmian. Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa kita harus membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah memberi pelajaran pada murid. Pendidikan adalah mengasuh dan membesarkan murid. Pengajaran memang merupakan bagian penting dari pendidikan, tetapi pendidikan lebih luas daripada pengajaran. Dalam konteks pemikiran KHD, pendidikan menjadi landasan utama, sementara pengajaran menjadi bagian yang lebih spesifik dan terkait dengan implementasi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan mencakup nilai-nilai dan tujuan yang lebih luas, sedangkan pengajaran merupakan upaya konkret dalam mencapai tujuan tersebut dengan cara menyampaikan materi dan membantu proses belajar murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah menciptakan manusia yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, berkepribadian mantap, serta mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Cara pandang guru terhadap murid dalam pemikiran KHD adalah sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru melihat murid sebagai individu yang memiliki potensi unik yang perlu dihargai dan dikembangkan. Guru juga diharapkan dapat mengenal murid secara mendalam, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan yang tepat. Dalam mendidik, Ki Hadjar Dewantara menekankan pendekatan yang inklusif, menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan mendorong partisipasi aktif murid. Guru diharapkan mampu menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Pendidikan karakter juga menjadi fokus di mana guru berperan dalam membentuk nilai-nilai luhur, moral, dan kepribadian positif pada murid. Selain itu, Ki Hadjar Dewantara juga mengajukan konsep kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan. Guru diharapkan mampu memahami kodrat alam dan kodrat zaman dalam membimbing murid. Kodrat alam merujuk pada sifat dan potensi dasar manusia yang perlu dikembangkan, sedangkan kodrat zaman mengacu pada kebutuhan dan tantangan zaman yang perlu dihadapi dalam pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan menurut KHD harus mengutamakan kepentingan anak, inklusif, menghargai keberagaman budaya, membentuk karakter, dan menghargai potensi individu, dengan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan konteks sosial budaya. Dalam prosesnya, guru harus mampu menuntun murid. Menurut Ki Hadjar Dewantara, menuntun bukanlah hanya memberikan arahan dan petunjuk, tetapi juga memberikan inspirasi, motivasi, dan dukungan kepada murid. Dengan tuntunan yang baik, murid dapat menjelajahi potensi terbaik dalam diri mereka, mewujudkan impian, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Sebelum saya mempelajari modul 1, saya percaya bahwa semua siswa itu sama. Saya berpandangan seluruh siswa dapat melakukan apapun jika dia belajar, hanya saja ada siswa yang cepat, ada yang lambat dalam belajar. Seringkali saya ibaratkan sebagai gelas kosong yang dapat kita isi dengan minuman apapun sesuai selera kita. Namun pemikiran atau perilaku saya berubah setelah mempelajari modul ini. Saya sadar jika setiap murid memiliki potensi dan keunikan tersendiri yang dipengaruhi berbagai hal, terutama kodrat alamnya. Mengenal dan menghargai keunikan setiap murid, luangkan waktu untuk mengenal murid-murid Anda secara individu. Pelajari minat, bakat, dan kelebihan mereka. Hargai keunikan mereka dan berikan apresiasi atas perbedaan tersebut. Kedua, menyediakan beragam pilihan dan kesempatan. Berikan kesempatan kepada murid-murid untuk mengembangkan bakat, minat, dan kelebihan mereka melalui beragam pilihan kegiatan di kelas. Misalnya menyediakan proyek-proyek kreatif, klub, atau ekskul yang sesuai dengan minat mereka, atau tugas-tugas yang memungkinkan mereka mengeksplorasi potensi mereka. Ketiga, memberikan dukungan dan bimbingan. Jadilah pendukung bagi setiap murid dalam mengembangkan potensi mereka.
Berikan bimbingan dan dorongan yang diperlukan dalam bidang yang diminati. Dukung mereka untuk menghadapi tantangan, eksplorasi, dan pengembangan diri yang sesuai dengan keunikan mereka. Keempat, kolaborasi dan pembelajaran tim. Fasilitasi kolaborasi dan pembelajaran tim di kelas, di mana murid-murid dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan serta keahlian mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk saling menginspirasi dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Terakhir, evaluasi yang holistik. Rancang metode evaluasi yang melihat lebih dari sekadar prestasi akademik, tetapi juga memperhatikan pengembangan bakat dan minat. Berikan pengakuan atas prestasi dalam bidang yang berbeda-beda, sehingga murid-murid merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang. Demikian kesimpulan materi dan hasil diskusi yang saya dapatkan bersama guru-guru hebat di CGP Angkatan 8 dan refleksi diri atas pengalaman dan pengetahuan yang baru saya dapatkan ini. Terima kasih.